Oke, selamat siang. Pagi. Udah pada tahu ya, nama saya Dara Ihsan ya. Kali ini saya akan membawakan tentang Oracle database, lebih tepatnya untuk maksimum availability arsitektur. Ya. Oke, mungkin sebagian besar bukan hardware ya, tapi mungkin ada di network dan sebagainya ya. Nah, di sini kita nggak bicara tentang fisik, tapi tentang software ya. Jadi Oracle database itu adalah berupa software. Nah, yang kita tawarkan adalah berupa solusi dari software tersebut. Oke, sebelum masuk ya, ini mungkin sekilas tentang Oracle dulu, kenalan Oracle ya. Jadi kalau kita bicara tentang Oracle itu cukup lengkap solusi yang ditawarkan sama dia ya. Dimulai dari dia punya aplikasi ya yang sudah jadi, kemudian dia ada middleware ya, kemudian ada database. Nah, database sendiri sekarang Oracle selain punya database Oracle juga MySQL. Jadi MySQL juga adalah bagian dari Oracle. Kemudian dia punya operating system dan virtual machine ya. Operating system Oracle punya namanya Oracle Enterprise Linux ya, mirip dengan Red Hat ya. Hanya saja kalau Oracle Enterprise Linux ini free ya. Kemudian operating system yang lainnya adalah Solaris ya, Solaris Park. Dan dia juga punya virtual machine ya. Jadi kalau yang biasanya yang dipakai adalah VMware ya, pasti ada license-nya. Tapi kalau di Oracle dia punya namanya Oracle Virtual Machine (OVM) ya, dan itu free. Terakhir di Oracle sekarang juga menyediakan server dan storage. Nah, kita sebagai distributornya adalah di level middleware. Ini yang casnya adalah Reski. Kalau aku di sini database, Hari ada di sini. Kelihatan bedanya itu bahaya. Terus kompak. Tambahin Pak, itu yang virtual machine Oracle itu ada dua. Untuk yang di server itu untuk jadi supervisor namanya OVM. Kalau yang mau kayak workstation namanya VirtualBox. Box. Semuanya gratis tapi supportnya bayar. Oke. Bicara tentang ada 5 tahapan untuk maksimum availability ya. Pertama adalah ASM dan Airman ya. ASM-nya merupakan dari Automatic Storage Management. Kemudian Airman ini biasanya dipakai untuk backup recovery, recover manager. Kemudian ada Oracle RAC, ada Flashback, Active Data Guard, dan Oracle Golden Gate. Ini akan saya terang satu-satu ya. Mungkin untuk lebih contohnya posisinya ada di mana ya. Nah, simpelnya gini aja ya. Ketika tanpa disengaja server kita mati ya, apakah itu server atau itu di sisi storage-nya. Nah, solusi Oracle ada ini. Jadi ketika servernya mati, solusi Oracle adalah menggunakan RAC, Real Application Cluster. Tapi kalau yang bermasalah itu adalah di sisi storage-nya ya. Nah, masalahnya apa dulu? Misalkan datanya nggak terhapus nggak sengaja, maka Oracle punya namanya flashback ya. Tapi kalau datanya nggak bisa kebaca ya, atau storage-nya misalkan crash ya, atau dicuri orang lah ya, Oracle punya solusi adalah Active Data Guard dan Golden Gate. Nah, nanti saya terangkan satu-satu ya. Pertama adalah ini dulu, RAC ya. Di sisi server ya. Misalkan server yang bermasalah, solusi Oracle adalah RAC ya. Kalau ditanya apa itu RAC, nah gambaran kasarnya seperti ini lah. Awalnya saya punya satu buah server dan satu buah external storage. Saya install Oracle ya. Install Oracle. Ketika install Oracle otomatis kan lama-lama datanya makin bertambah kan. Storage-nya mulai penuh, servernya juga udah tidak bisa mengolah data lagi. Kira-kira solusi apa? Beli baru. Beli baru. Beli server baru kan? Enggak, sekarang udah 3 server nih. Ya. Udah 3 server karena datanya makin banyak bertambah. Nah, kalau ditanya misalkan ya server keduanya mati, itu tabel B-nya masih bisa diakses nggak? Gimana? Iya kan? Kenapa? Karena tabel B ini identik ke server kedua kan? Kalau dibikinkan solusi seperti ini, Bisa. artinya apa? Ketika server keduanya mati, tabel B-nya masih bisa diakses? Bisa. Bagaimana? Server 1 dan server
Tiga. Nah, itu yang disebut konsep dari RAC Oracle. Jadi arsitektur konsep dari RAC tersebut adalah minimal dia memiliki 2 buah server dan 1 buah external storage. Sehingga ketika salah satu servernya down, maka tabel yang ada di dalam database ya itu masih bisa diakses oleh server yang lainnya. Ya. Cache fusion. Cache fusion. Hasil fusion. Ini cache di dalam ininya, di dalam Database ya? ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini contoh gambarnya seperti ini lah. Saya punya ada 4 klien, ada 2 buah server akses storage yang sama. Anggap ini adalah node 1 atau server 1. Ini node 2 atau server 2, ya kan? 2 buah klien itu mengakses satu server dan 2 lagi mengakses server kedua. Tabel B-nya ada di sini. Jadi database-nya satu. Database-nya ada satu. Ini misalkan database Oracle ada satu. Tabel B ada di sini. Tabel B misalkan dia punya 50 record. Lagi di query oleh klien pertama, query melalui server 1 ya. Dibaca datanya baru ditampilkan misalkan sekitar 25 record. Tiba-tiba server satunya mati. Secara otomatis Oracle akan memindahkan koneksi 2 klien yang tadi itu ke server kedua. Dan data yang dibaca oleh klien satu tadi yang baru 25 record itu dilanjutkan bacanya. Jadi dimulai dari 26 sampai dengan sisanya. Yang ngelakuin failovernya koneksinya? Oracle secara langsung. RAC jadi. Iya, RAC-nya. Itu dikonfigur secara otomatis. Dikonfigur untuk pertama kali. Nanti ketika ini mati, otomatis langsung di take over oleh. Berarti harus didaftarin ya, harus daftar sama IP-nya ya? Ya, Harusnya ya. Jadi dia baca satu IP virtual ya Pak? benar. Jadi kita ada 3 IP nanti di sini konfigurasinya. IP Server A, server 1, server 2, sama PC, virtual IP iya, atau PC, PC. sama public. Berarti yang akses klien berarti yang diakses virtual IP-nya ya? Itu Ya. Mungkin nggak lihat background itu. Nah, kalau ditanya di Nah ditanya lagi itu juga tunggu Pak. Oke. Nah, kalau ditanya ada pertanyaan kalau di produk-produk lain kan juga banyak klasternya ya. Ada klaster misalkan klaster di sisi storage, ya kan? Ada klaster di sisi OS, ya kan? Apa sih kelebihan klaster Oracle? Nah, klaster Oracle dia adalah aktif-aktif. Ya. Nah, kalau dia aktif-aktif, artinya apa? Beban kerja yang ada di server ini itu dipindahkan sebagai ke server satunya lagi. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh yang lainnya. Kalau yang lainnya adalah aktif-pasif, di Oracle adalah aktif-aktif. Ya. Jadi beban kerjanya di Untuk spesifikasinya Pak, spesifikasi misalkan tadinya 50-50 nih, terus dibebani ke status. Jadi yang misalkan satu mati kan kalau ke status kan, jadi bebannya jadi 100%. Iya. Nah itu mesti sama atau Nah, gimana? best practice sih sebaiknya antara satu server dengan server lainnya sama. Ya. Kenapa? Karena ketika ini mati kan beban kerjanya akan tumpuh ke satu server lagi kan. Nah, tapi kalau nggak sama pun ya boleh, cuman nggak terlalu jauh perbedaannya. Jomplang. Ya, nggak terlalu jomplang. Oke. Stack server Yang satu 5.000, tapi 40. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Sama-sama. keuntungannya adalah data balancing. Ya. Yang kedua adalah ketika terjadi masalah di satu servernya, dia langsung failover ke server satunya lagi. Oke, yang mau tanyakan dulu nggak? Tanya lagi. Kalau dua-duanya kan? Di satu server lagi Pak. Artinya tiga server. Ya, Pak, itu kalau yang hasil itu harus satu set atau beda set? harus satu set. Kalau maksudnya di DRC atau DC maksudnya? ini Jakarta. Oh iya, ini di satu tempat doang. Hanya Nggak bisa satu data center doang. ya, data center aja. Nggak bisa over one gitu. Nggak bisa berbeda tempat. Yang bisa failover kan Iya. Berarti over one nggak bisa ya? Nah, kalau yang jadi masalah itu kalau misalkan servernya down, ya servernya down, itu solusinya adalah misalkan satu server mati, di take over oleh server satu lagi kan. Bagaimana kalau yang masalah itu adalah sini? Ya, sedangkan database-nya hanya ada di sini saudara, ya kan? Jadi misalkan servernya nggak ada masalah, tiba-tiba storage-nya yang masalah gitu kan, storage-nya nggak bisa dibaca atau storage rusak dan sebagainya gitu, atau mati lampu di kawasan itu kan, atau terjadi bencana alam. Nah, solusi Oracle adalah ini
Kalau masalah di sininya, di sisi data atau storage-nya, solusi Oracle ada bermacam-macam, ada 4 di sini, tergantung masalahnya apa. Pertama adalah storage-nya yang nggak bisa dibaca, ya. Nah, solusi Oracle adalah menggunakan ASM, Automatic Storage Management. Artinya apa? Kita bikin beberapa buah storage, ya, kita bikin beberapa buah storage, kemudian kita konfigurasi, menggunakan ASM. ASM itu per group namanya. Sehingga kalau kita menggunakan per group, bentuknya gini, ya. Jadi ketika saya nyimpan data, misalkan saya input data 100 record misalkan ke server yang mana biru, ya, maka dia akan seluruh nyimpan dibagi sama rata ke dalam beberapa disk yang masuk ke dalam grup tersebut. Kalau saya nyimpannya ke dalam yang warnanya kuning, maka dia akan nyimpan merata ke dalam beberapa disknya. Mirip seperti write, ya. Nah, kalau ada salah satu dari orang, ya, tidak akan mengganggu datanya karena dia ada backupnya, ya. Dan tinggal yang bermasalah ini kita tarik, kita ganti yang baru, nanti akan bisa lagi merata lagi. Itu nggak perlu storage baru ya, Pak? Enggak. Hanya di dalam satu bikin storage. virtual storage. Ya, ASM. dia modelnya kayak gini nih, ya. Dalam ASM. Jadi dia akan dibikin per grup itu seperti Sisi ini. Oracle database. Di sisi Oracle database. Iya, Jadi di kalau sisi software. kalau yang besar kita itu harus nge-create ASM dulu. Ya, virtual. Nah, kelebihannya gini, kalau menggunakan ASM, ini Kalau udah running terus saya mau ngaktifin ASM ini bisa. bisa, tapi ada Bisa, syarat tapi dulu, terus berulang. Jadi kalau udah selesai, misalkan kita bikin data file misalkan, data file kan ke dalam satu tempat terus gitu ya. Iya. Tempatnya. Nah, saya mau bikin pakai ASM, saya harus dikonfigure ulang. Nah, ini data beda. itu nanti di copy ke semua ASM itu data yang storage Iya. itu. Nah, ini bedanya yang tradisional dari yang data file tadi, ini menggunakan ASM. Pertama adalah di sisi instalasi. ASM ini lebih cepat instalasinya dibandingin yang tradisional. Yang kedua, menambah storage. Menambah storage tinggal cemplungin, nanti dia kan duduk secara otomatis. Ya, itu lebih cepat dibandingin tradisional. Kalau tradisional kita harus pindahin, oh saya baca ke disk A, kemudian nanti saya baca ke disk D dan seterusnya gitu kan. Remove storage juga tinggal dicabut, ya, dia akan langsung konfigur ulang, ya, dibandingin yang ini. Ya. Kemudian migrasi juga, nah kelebihannya nih, tuning I/O. Ya, kalau di ASM kita nggak perlu tuning lagi. Kenapa? Karena datanya udah kesebar secara merata. Sedangkan ini perlu tuning. Sedangkan main space-nya juga nggak perlu lagi ASM. Kalau ini perlu. Kenapa? Karena ya dia udah sebar secara merata. Jadi antara satu space yang di storage A dengan B-nya pasti sama. Berarti kapasitas si storage yang menggunakan ASM harusnya lebih besar dibanding kapasitas storage yang biasa. Sama harusnya. Kapasitas. Sama. Oh, sama. Kapasitas misalnya dia usable-nya bisa satu Betul. storage 10 tera gitu misalnya. Terus kalau menggunakan ASM dia bisa Turun. enggak Karena banyak backupnya. Iya. Karena banyak Berarti kan kapasitas. Jadi kan gabungnya gini bro. Jadi storage itu di fungsinya RAID 10 sebenarnya. Storage server 10, storage 1, storage 2, storage 3, RAID 10 dua-duanya. Ntar si ASM ini gabungin storage 3 ini. Iya, makanya dalam hal kapasitas Ya. pasti turun lah. Biasanya sudah seperti itu. tergantung servernya si database ini mau narik data storage berapa. Iya. Ya. Oke. Disable-nya berkurang. Nah, sekarang ada yang kedua, ya, masih berkaitan dengan data ya, human error, user error, bukan usernya orang gila ya. User error maksudnya adalah nggak sengaja misalkan, nggak sengaja dia menghapus tabel, dan tabel yang dihapus adalah tabel yang penting, ya kan? Enggak, misalkan yang dihapus adalah tabel karyawan. Nah, untuk itu di Oracle punya namanya flashback. Ya. Oke. Ini teknologi flashback. Teknologi flashback di Oracle ini sudah diperkenalkan di versi 9 sebenarnya, 9i. Cuman lebih dikembangkan lagi di versi 10, ya. Di versi 10 flashbacknya bisa banyak yang kita bisa lakukan. Misalkan yang bermasalah itu di sisi database, ya kita bisa flashback database. Yang bermasalah itu di sisi tabel, misalkan tabelnya ya kita bisa menggunakan flashback tabel atau tabelnya terhapus, kita bisa flashback drop, dan terakhir adalah flashback query. Jadi kita bisa dapatkan historical datanya. Ya. Masing-masing tuh Pak ya? Bisa-bisa ya? Bisa-bisa, perintahnya bisa-bisa. Ya. Nah,
Saya demoin aja ya kali kelihatan flashback ini, biar kelihatan fungsi dari flashbacknya. Kalau langsung telepon pada ke laptop saya, coba sendiri. Oke. Oh, si Elmo masalah. Besok nggak ada saya izin sih. Besok VCA doang. Ya udah lo aja kan. Oke, anggap misalkan saya masuk ke user XR. Passwordnya XR pas. Lupa. Satu jam sendiri. Ini lagi ke sebentar ya. Ilustrasi saya pernah dan dia passwordnya. Alter user XR. Baik. Passwordnya saya record. Oh, oke. Ini Caranya nggak ada, Pak. iya. Ini saya pakai yang 12 di 12, saya nggak ada user XR. Bentar, saya ganti ke ini dulu aja ya. Misalnya bintang user, Banyak keluar. Banyak user banyak. Pakai itu ya. Spot. bintang user. Semua keluar. Bentar ya. Spot. Enggak, ini aja. Pindahin ini aja konfigurasi. Ini kan yang saya pakai adalah yang 12. Saya mau pakai yang 11 ada user XR-nya. Oh ya, di spot juga ada. Please jangan ngomong jorok lu. Kita lagi di record. Lagi di record. Tapi belum punya katanya infrastruktur manajernya jadi Isinya kan besok isinya sadar. Tapi ngomongin apa sih bukan? besok dua ada perwakilan satu-satu ada dua udah tahu kan baru bisa jadi enggak tertariknya sizing sama arsitek ini. Iya, makanya itu. Ini juga kali kalau si tamunya ada proyek atau Kita gabung jadi data warehouse aja. Ya. Nah, ini yang tadi tanyain cara kerjanya. Cara kerjanya mau tak mau kita harus install di dua tempat, di source dan target. Source-nya apa? Misalkan source-nya adalah window misalkan. Window database adalah SQL SQL. MS SQL. Berarti saya harus install Golden Gate for window MS SQL. Nah, di sini juga ini Linux. Misalkan database adalah MySQL. Berarti saya harus install adalah Oracle Golden Gate for Linux MySQL. Ya. Nah, cuman dibikin yang sama ya, tipe OGG-nya. Oh, Jadi kalau misalkan di Windows OGG-nya masih pakai versi 11, sedangkan di Linux sudah ada yang versi 12, kita nggak bisa pakai itu 12. Kita harus ganti yang ini yang versi 11 juga. Yang penting dia sama. Berarti versi Tipe OGG-nya sama ya? Ya. Tipe OGG-nya sama ya. Biar bisa komunikasi. Ya. Komunikasi si OGG-nya bukan si database-nya. Bukan. Jadi caranya adalah dia akan capture transaksi yang ada, kemudian dia akan kirim ke trial file. Trial file ini berupa bahasa universal dia. Ya. Nah, nanti yang ditangkap di sini adalah trial file targetnya. Jadi yang sebenarnya yang berbicara itu adalah antara Golden Gate dengan Golden Gate sebenarnya di sini. Jadi di sini di capture, dikirim ke trial file, kemudian dikirim melalui network, ditangkap oleh trial file targetnya. Ini adalah bahasa universal dia. Nah, ketika dia mengirim melalui network, kelebihan Oracle Golden Gate ini adalah pertama data itu dikompres. Jadi isu bandwidth harusnya nggak ada. Ya, karena data itu sudah hanya yang dikirim adalah perubahan data, dikompres lagi. Ya, sangat-sangat kecil. Dan di encrypt, security juga
juga dijamin ya. Paling pertama kali dia ngejalanin komisinya aja kali ya untuk data Ini sinkronkan dulu. Iya, yang pertama kalinya itu paling gede kali ya. Ya. Selanjutnya jawabannya kecil. Oke. Pak, ini Pak. Tadi kan sempat dikompres sama sempat di-encrypt. Nah, itu ada satu kasus mungkin bisa ditawarin juga nanti ini untuk golden gate ya kan gitu kan. ASDP gitu kan. Tapi dia itu menggunakan one opti steelhead. Oke, ya. Steelhead sendiri kan ya kan tahu kan ceritanya gimana steelhead gitu. One opti jadi istilahnya juga kompres juga. Apakah itu bisa digabungin nggak Pak? Enggak, dia kompres by OGG sendiri. BG sendiri Iya. Dia udah punya feature sendiri. Jadi steelhead itu nggak bisa di cover deaktif, steelhead nggak bakal bisa baca di open dibuka. kecuali kalau dia sudah ini ya sudah ada sertifikat untuk key-nya. Sama Oracle-nya pasti nggak bakal bisa karena udah deaktif, steelhead nggak bisa optimize cuma dipatul doang jadinya. Tapi waktu udah sampai ke sini kan Udah, langsung di-extract lagi. Iya. di ekstrak lagi. Iya, serah. Jadi ada perjalanannya. Steelhead itu kan waktu perjalanan kan dipompa kan, jadi kan verifikasi. Kalau datanya dikompres dari sini, dia nggak bisa buat kompresi lagi buat ke depan, jadi nggak ada efeknya pakai steelhead rugi belinya. Iya. Istilahnya. Berarti hanya ini aja cukup gitu kan? Jadi kayak kalau pakai double tick kan ada compressor encryption-nya, itu nggak bisa buka juga sih steelhead-nya. Kecuali ada kerjasama khusus. Bukanya. Nah, Terus dari steelheadnya itu gimana ya? OS-nya. Baiknya sama kan? Dulu sama Iya, sama ruginya. Oke, karena dia bisa dua arah, berarti dari sini juga sama kasusnya ya, di capture transaksinya, dikirim ke trial file, nanti ditangkap dari trial file yang ada di source-nya, nanti dimasukkan kembali. Ya. Nah, yang kemudian di sisi usernya sendiri, Pertanyaan, ya, itu tadi kan golden gate bisa uni, bidirection, gitu kan, multi, gitu kan. Itu by default configuration atau mesti di configure sesuai dengan Keinginan. configure, asli configure. begitu. Jadi by defaultnya memang dia hanya uni ya. Ya. Nah, kita lihat di sini untuk end usernya sendiri nggak usah khawatir kalau biasanya waktu bikinnya by script, tapi di usernya kita ada namanya director dan monitoring. Jadi ini udah berupa GUI. Jadi kelihatan di sini misalkan dia ngirim ke A dan ke B, ternyata ada error di sini. Errornya kita bisa tahu ya kenapa, ya apakah putus jaringan dan sebagainya. Ini packnya untuk IM ya? Ya, bisa untuk EM-nya, untuk Oke. director. Ya. Dan ini untuk monitornya juga bisa kelihatan di sini. Tapi harus bikin dulu ya. Oh enggak, bisa dari director tadi bikinnya. Bisa GUI. Saya kira notnya bikin manual dulu, mereka gambarin dulu. Kalau mau didemulkan kita ada di ruangan server, udah aktif OGG-nya. Yang 5152 itu ya? Demo. Nah ini kesimpulannya, bedanya kapan kita menerapkan aktif data guard, kapan menerapkan Oracle Golden Gate. Kalau aktif data guard itu Oracle ke Oracle, production-nya Oracle, DRC-nya Oracle, database-nya enterprise, dan dia satu arah. Sedangkan kalau Oracle Golden Gate, dia dari non-Oracle platform ke Oracle platform atau dari non-Oracle ke non-Oracle. Ya, non-Oracle ke non-Oracle juga bisa. Kita bisa menggunakan OGG. Kemudian dia aktif-aktif. Jadi di production kita bisa input data itu kirim ke DRC bisa input data itu dikirim ke production. Dia bisa cross, ya, cross OS dan Oracle database version. Ya. Jadi itu kalau yang itu 4 bit juga ya Pak? Hah? 4 ke 4 bit juga atau 32 ke 4 bit? Rata-rata sudah database 64 semua cuy. 4 semua. Ya, dulu kan dikasih memori 4 GB doang bisa berkomunikasi gitu. Ya. Iya, Kalau misalnya migrasi. pakai MySQL terus biasanya mau naikin level, naikin Oracle, saya siapin Oracle-nya terus saya ke OGG. Iya, bisa. Cuman sayang aja. Yang mahal hanya dipakai untuk sekali. Nah, kalau untuk migrasi ini beta pakai apa? Ya, banyak cara sih sebenarnya. Nah, khusus untuk level dalam database-nya itu kayak OGG. Bisa banyak ini. Di sini pada dasarnya bisa, cuma sayang aja kalau ada ini. Offline. Ada kemarin ya. Bisa aja nih foto cuy. Itu padahal jauh sih. Nah, ini contoh yang tadi ya. Kalau kita mau melakukan update, misalkan enggak, sebelumnya saya pakai database adalah versi 10. Yang pertama kita update adalah DRC-nya dulu. DRC-nya kita update ke versi 11. Setelah ini naik ke versi 11, kita lakukan switch over, pindah balik.
ini jadi production, ini jadi DRC. Oh, iya. Nah, ketika ini jadi DRC, kita tinggal rubah database 10-nya jadi ke versi 11. Kemudian setelah ini udah ke versi 11, kita switch over lagi. Kita pindahkan lagi, mari. Ini jadi production, ini jadi DRC lagi. Nah, makanya kita bisa lakukan tanpa harus downtime. Ya. Tapi sebaiknya sih tetap dilakukan di ini sih Pak. Maksud gua kan kalau misalkan ini kan ada perubahan data terus menerus ya. Nggak masalah. Bisa berubah gitu kan. Kan dia langsung perubahan yang ada, udah pindahin. Sinkronis, langsung sinkronis. Iya. Setelah dia mapping-mapping dia Nah itu benefit Oracle Golden itu di sana. Jadi bisnis kita nggak berhenti gitu. Ketika kita mau update dan sebagainya. Iya, nggak bisa nggak berhenti, cuma kayak Sabtu Minggu dia meminimalisir lah ibaratnya. Golden Gate udah bisa ini nggak? Hah? CDB ke PDB, 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 PDB gitu bisa? Jadi dia apa? Bisa. 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 Nggak masalah. Udah di certified. PDB itu kontainer Nah, database. contohnya yang aktif dari ini ya. Ini misalkan production ada di misalkan ini source-nya ada di Jakarta. CDB gitu CDB, Ya. PDB. Targetnya misalkan ada di Bandung tadi. Kita bisa input data yang ada di Jakarta, data itu dikirim ke DRC yang ada di Bandung. Di Bandung kita input data itu bisa dikirim ke production yang ada di Jakarta. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Lagi berarti Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanya kan? Lu tanya. Lagi database apa? PDB Capable Database. Itu apa maksudnya? Jadi di versi 12 Oracle memperkenalkan namanya ada container database. Di atas container database itu kita bisa menaruhkan PDB-nya. Jadi istilahnya kalau sebelumnya Oracle ada dulu itu kita nyebutnya adalah satu instance satu database, atau kalau sekarang PDB-nya aja gitu kan. Nah sekarang PDB ini diletakkan di atas container ya. Jadi kita nggak perlu pakai istilahnya VM lagi misalkan. Kalau saya mau bikin dua database ya di satu tempat gitu kan, ya itu kita bikin satu container, di atasnya kita letakkan plugable database tadi. Multi tenancy. Nextnya deh, nextnya nanti 12 itu multi tenancy deh. Ya. Terus nanti untuk ini untuk platform as a service. Database as a service. Das. Yes. Oke, kalau udah masih ada? Oke, kalau tidak ada, cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih semuanya.